Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika akan ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, topik apa yang akan kita bahas kali ini? Blockchain in music industry atau blockchain, peranan blockchain di dalam industri musik. Nah, jadi kalau kita lihat blockchain itu sebagai digital ledger yang terdesentralisasi. Kemudian secara umum kita melihat bahwa penggunaan blockchain itu dipakai untuk melacak transaksi, kemudian juga melacak aset, entah itu saldo aset atas wallet tertentu atau perpindahan aset dari satu wallet ke wallet yang lain. Nah, jadi karakteristik blockchain yang seperti itu bisa dipakai untuk merevolusi industri, terutama industri yang sudah mengalami digitalisasi. Misalnya finance atau seni, sekarang ada digital art. Kemudian yang terakhir juga musik. Musik sekarang kita melihat bahwa telah terjadi pengurangan yang sangat signifikan terhadap media fisik, misalnya kaset ataupun CD, itu sudah sangat berkurang. Sekarang kita lihat bahwa musik itu sekarang eranya streaming, jadi kita tidak lagi membeli album dalam kaset, itu amat sulit ditemukan sekarang. Tetapi mungkin hampir semua orang sudah pernah streaming lagu, entah itu di Spotify, entah itu di YouTube, atau di layanan streaming lainnya. Jadi perubahan yang cukup signifikan dalam hal musik terutama, itu juga mendorong orang untuk berkreasi, atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang timbul pada saat bisnis streaming ini booming. Nah, jadi ada beberapa tantangan yang dialami oleh industri musik setelah tadi mengalami perkembangan gitu ya, mengalami perubahan signifikan seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi ya. Kalau yang sekarang memang masih dikontrol oleh intermediary. Kalau dulu mungkin dikontrol oleh uh, record label. Kalau sekarang dikontrol oleh streaming platform. Jadi platform streaming ini yang akan mengendalikan tidak hanya dari sisi royalti tetapi juga algoritma. Bagaimana ketika kita meminta agar si aplikasi ini memutar secara random, nah itu kan algoritma juga. Tetapi terutama soal distribusi royalti, berapa yang diterima oleh si artis atau penyanyi atau band tersebut dibandingkan dengan berapa yang dibayarkan oleh si user atau si orang yang melakukan streaming. Sebenarnya tidak, agak sulit melihat transparansi di situ karena semuanya bersifat tertutup. Berapa yang sebenarnya di streaming dan berapa yang sebenarnya dibayar. Kemudian pembayaran juga kadang-kadang terlambat ya. Bisa jadi terlambat, delay, ada delay di situ. Jadi pembayaran kepada artis dan kreator itu bisa terlambat. Nah, caranya gimana supaya blockchain itu bisa menyelesaikan persoalan tadi yang tadi kita sudah jabarkan. Yang pertama, karena blockchain itu transparan datanya, itu juga kita bisa melihat transaksi. Kalau misalnya transaksi streaming itu bisa dibuat transparan, semua orang bisa menghitung sendiri berapa yang harusnya dia peroleh. Kemudian ada smart contract untuk distribusi royalti secara otomatis. Misalnya setelah mencapai batas sekian minimal, itu bisa langsung didistribusikan. Kemudian ada bisa terjadi interaksi langsung dari artis ke fan, penggemar. Kemudian mengurangi kebutuhan intermediary. Jadi yang saat ini dikelola oleh pihak ketiga, misalnya raksasa streaming Spotify atau YouTube, itu potensinya bisa dikurangi atau peranan mereka bisa dikurangi dengan adanya blockchain. Streaming royalty itu apa? Itu adalah pembayaran yang dilakukan oleh si
penyedia layanan streaming kepada artis atau mungkin kepada pencipta lagu. Nah, jadi dia dihitung dari berapa play count-nya, berapa kali lagu tersebut diputar atau dimainkan atau di stream. Nah, jadi dia menghitung revenue sharing, berapa revenue-nya untuk masing-masing artis berdasarkan berapa play count-nya. Nah, dia ada pembagiannya antara label, artis, dan misalnya pencipta lagu. Nah, jadi sekarang itu artis itu mendapatkan persenan yang sangat kecil. Nah, bagaimana caranya blockchain itu meningkatkan atau memberikan penyegaran terhadap model royalti? Tadi, pertama smart contract mengeksekusi pembayaran secara otomatis ketika sudah terkumpul sampai sekian. Kemudian royalti bisa dilacak, siapa yang menerima royalti, berapa persen, kemudian distribusikan kapan. Kemudian bisa mengurangi biaya administrasi yang tadinya dikelola oleh perusahaan besar, sentralistik, ini bisa dikurangi. Jadi si artis bisa misalnya menegosiasikan berapa yang dia dapat atau berapa yang dia peroleh berdasarkan ya usaha yang dia lakukan. Nah, ini contohnya untuk pelacakan pembayaran royalti. Misalnya begini, jadi setiap stream ketika ada si pengguna itu melakukan streaming langsung direkam sebagai sebuah transaksi. Nah, misalnya setelah melewati sekian detik. Kemudian pembayaran langsung dihitung. Berapa yang ke kreator atau berapa yang ke pemilik lainnya ya. Rights holdernya kan ada banyak. Kemudian instant direct transfer langsung. Kemudian transparan dan immutable record. Jadi setelah direkam itu rekamannya immutable. Kemudian transparan artinya bisa diaudit apakah ini memang informasinya betul atau informasinya kurang tepat atau misalnya penghitungannya kurang pas. Nah, kemudian kita juga sudah membahas sebenarnya hak cipta yang diproses menggunakan blockchain. Jadi begitu ada kreator itu membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, misalnya dalam hal ini lagu, itu lagu bisa langsung diregistrasikan misalnya dengan melakukan hashing terhadap lagu tersebut atau terhadap lirik si lagu, atau misalnya ada file sudah direkam kemudian di hash, kemudian nilai hash tadi disimpan dalam blockchain. Atau misalnya ada sistem yang memang memfasilitasi perekaman hak cipta. Jadi begitu si transaksi itu disimpan dalam blockchain, itu ada timestampnya atau cap waktu kapan si lagu tadi diciptakan kemudian oleh siapa. Kemudian memastikan ada attribution atas musik tertentu. Kemudian melacak kepemilikan dan penggunaan hak cipta. Kemudian dia akan menjadi upgrade terhadap sistem sekarang yang tidak efisien dan fragmented. Karena mungkin masing-masing label itu punya model sendiri-sendiri. Jadi ketika ada orang yang mau melakukan lisensi harus mengontak kiri kanan, tidak satu pintu. Itu jadi kesulitan tersendiri. Blockchain untuk manajemen rights. Jadi kalau misalnya ada kepemilikan record itu bisa disimpan menggunakan blockchain. Kemudian authorship, penciptaan lagu bisa langsung disimpan. Kemudian licensing, misalnya kalau ada lisensi memutar lagu tertentu atau menggunakan lagu untuk film tertentu atau game juga bisa. Kemudian bisa mengurangi fraud dan dispute kalau misalnya ada yang mengklaim bahwa ada lagu tertentu diciptakan oleh seseorang, kan ini bisa di dispute. Kemudian decentralized platform untuk semua stakeholder, jadi lebih adil. Kenapa? Karena kalau menggunakan blockchain publik misalnya, semua orang yakin bahwa data tersebut itu dikelola secara adil karena ada node-node yang memang tidak punya kepentingan terhadap stakeholder tersebut. Nah, jadi peran dari smart contract seperti apa? Kalau untuk hak cipta atau hak apapun terkait dengan musik, pengelolaan hak atas musik. Self-executing atau bisa dieksekusi secara otomatis. Kemudian bisa menentukan penggunaan musik seperti apa yang diperbolehkan. Kemudian berapa royaltinya, itu bisa langsung ditentukan. Kemudian bisa memaksakan agreement atau agreementnya bisa langsung dieksekusi tanpa ada intermediary. Kemudian contohnya ini, jadi smart contract membayar royalti ketika lagu di stream tadi kan, streaming. Nah, ada contoh Audius namanya, dia blockchain based streaming platform. Nah, jadi cara kerjanya si
artis atau penyanyi atau band itu mengupload langsung ke Audius, tidak melalui platform tradisional seperti Spotify atau YouTube. Kemudian fans itu bisa mendukung langsung artisnya melalui token atau pembayaran kripto lainnya. Jadi tidak ada pihak ketiga yang mengambil keuntungan dari artis tadi. Nah, jadi kalau Audius itu dibangun di atas Ethereum dan Solana. Kemudian artis bisa punya kendali penuh terhadap konten yang diupload atau konten yang dimiliki, misalnya lagu atau lirik atau potongan dari lagu. Kemudian si fans itu bisa langsung berinteraksi, misalnya beli lisensi itu bisa langsung menggunakan token tanpa ada intermediary. Jadi bisa langsung. Jadi kalau tidak ada intermediary, fee-nya pasti jadi lebih kecil. Artinya porsi lebih besar bisa dibayarkan ke artis. Keuntungannya apa? Kalau bagi artis ya kendali atas distribusinya lebih besar. Biasanya dilakukan oleh record label, ini bisa langsung oleh artis. Kemudian royalti juga mendapatkan porsi lebih besar. Kalau untuk fans langsung akses ke konten dan langsung akses ke artis. Biayanya lebih rendah karena tidak ada potongan oleh streaming platform. Dan transparansi dan trust dalam sistem. Nah, jadi kita akan menyimpulkan beberapa hal yang tadi kita sudah bahas. Blockchain itu bisa merevolusi royalti musik. Jadi kalau Anda mungkin setiap hari mendengarkan musik karena berlangganan Spotify, itu jadi ada potensi bahwa artis itu tidak mendapatkan persentase yang sesuai atau tidak mendapatkan apa yang dia jadi hak dia, atau mungkin hanya mendapatkan porsi sedikit dari apa yang seharusnya didapatkan. Jadi kalau misalnya bisa lebih transparan atau blockchain bisa menawarkan transparansi lebih besar, kontrol lebih besar, itu akan sangat menolong bagi para artis. Mereka akan termotivasi untuk lebih banyak berkreasi atau menelurkan kreasi yang lebih spektakuler lagi. Jadi blockchain akan mengurangi intermediary atau pihak ketiga, kemudian memberikan transparansi, kemudian ketika ada koneksi dengan smart contract bisa ada proses-proses yang diotomasi. Kemudian platform yang terdesentralisasi ini akan memberikan kendali yang lebih besar kepada artis. Sampai di sini video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.